berusaha menjadi seorang yang berakhlak mulia, menjadi seorang yang berakhlak mulia. Sehingga dalam segala kegiatan kita, ketika kita berakhlak mulia, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Jadi amal banyak, ada amal ibadah ini, ada amal ibadah anu. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amal yang paling berat timbangannya di hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Dan ini bukan perkara yang sepele. Berarti akhlak mulia pahalanya besar, pahalanya besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri di antara ciri-ciri penghuni surga ketika Allah mengatakan wa'iddat lil muttaqin, Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Orang-orang yang meredam amarah dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Al kadhiminal ghaidh, dia meredam amarah. Dia mau kemarahan sudah di puncak, bisa dilampiaskan tapi dia redam. Ini akhlak mulia, ya. Kemudian wal afina 'anil nas, orang-orang yang mudah memaafkan. Orang mungkin dia dizalimi, dikata-katain mungkin, tapi dia memaafkan. Ini contoh dalil bahwasanya akhlak mulia sebab utama untuk masuk surga, ya. Dan Nabi SAW menegaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW menggandengkan antara akhlak mulia dengan keimanan. Bahwasanya barometer keimanan adalah dilihat dari akhlak mulia seseorang, ya. Rasulullah SAW mengatakan juga, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, berarti surganya paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, adalah yang paling terbaik akhlak kalian. Jadi jangan disepelekan, jangan kita merasa ibadahnya baca Quran, hanya salat malam. Tapi akhlak mulia ternyata ibadah yang mulia, bahkan barometer keimanan seseorang. Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Ya. Jadi ini di antara dalil menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah ladang pahala yang luar biasa. Saya merenungkan perkataan Syekh Sa'di dalam risalahnya yang tipis, cuma 6 halaman kalau tidak salah, ya. Husnul Khuluq, ya, tentang akhlak yang mulia. Beliau menyebutkan bahwasanya tentang keistimewaan akhlak mulia. Akhlak mulia di antara keistimewaannya, artinya apa? Ini ibadah yang mengambil banyak umur seseorang. Sehingga kalau dia bisa mencapai ibadah ini, maka potensi dia dapat pahala sangat banyak. Kenapa? Karena kehidupan kita mayoritasnya interaksi, ya atau tidak? Kita interaksi dengan Allah dalam ibadah-ibadah tertentu, dan kebanyakannya kita interaksi dengan sesama kita, interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan jamaah di masjid, interaksi dengan murid, interaksi dengan guru, interaksi dengan teman kerja kita, interaksi dengan teman kantor, interaksi dengan supir, interaksi dengan pembantu. Kehidupan kita rata-rata isinya interaksi, hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalau kita sudah sampai pada derajat akhlak yang mulia, setiap interaksi kita tersebut berpahala. Setiap interaksi kita tersebut berpahala, ya. Sehingga banyak dari umur kita yang kita gunakan untuk interaksi dengan sesama manusia ternyata merupakan ladang pahala. Makanya ketika kita bisa bersabar, ketika kita bisa memaafkan, kita harus menghadirkan ini adalah ladang pahala. Kebanyakan kita hanya bisa menghadirkan merasa dapat pahala ketika kita baca Quran, kita baru rasa dapat pahala. Ketika salat malam rasanya dapat pahala. Tapi ketika kita memaafkan, ketika kita mengalah, ketika kita murah senyum, ketika kita sabar, ya, seakan-akan tidak ada pahalanya. Padahal ini pahalanya besar. Bahkan paling berat di akhirat kelak adalah pahala akhlak mulia. Ya. Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di tengah surga atau di bagian paling tinggi surga bagi orang yang memperindah akhlaknya.
Maka dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, seorang melatih diri untuk berakhlak mulia, sehingga setiap interaksi yang dia lakukan dia dapat pahala. Kalau setiap dia di mana-mana disenangi oleh orang nyaman sama dia, itu tanda akhlaknya mulia, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling tinggi iman, yang paling baik akhlaknya, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang bentangkan tangannya, ya, artinya mudah dia bergaul dan dia ya'lafun wa yu'lafun, mudah bergaul dan mudah diajak untuk bergaul. Itu mudah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar?" Maka aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram dibakar oleh api neraka. Dan haram dia masuk neraka. Kullu qaribin sahlin layyinin, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang dekat, mudah, ringan, artinya orang mudah bergaul. Ini di antara tanda-tanda seorang berakhlak mulia. Semua orang nyaman dengan dia. Dia kalau sama istri nyaman sama dia. Kalau dia sama anak-anaknya nyaman sama dia. Semua ingin merindukan kedatangan dia. Anak-anaknya, Abi kapan pulang, ya? Abi kok enggak pulang-pulang? Berarti nyaman atau tidak? Nyaman. Istri tanya, Abi kok enggak pulang-pulang? Nyaman. Tapi kalau Abi nggak usah pulang aja, ini masalah, ya. Anak-anak juga nggak ingin ketemu, ya. Di mana dia berada orang gelisah, ya. Ini ciri orang yang akhlaknya buruk. Dan terkadang orang bangga kalau akhlaknya buruk. Semua orang, istri saya takut sama saya, anak saya takut sama saya, pembantu saya takut sama saya, orang tua saya takut sama saya. Subhanallah. Berarti ente buruk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat, inda Allah, di sisi Allah, yang paling buruk kedudukannya adalah yang ditinggal masyarakat gara-gara lisannya yang buruk. Sebaliknya Rasulullah ketika menyebut tentang akhlak mulia, kata Rasulullah, al-muwatti'un aknafan, itu orang yang gampang, enak diajak bergaul, ringan, ya. Sehingga dia di mana-mana ditunggu kehadirannya. Kalau dia tidak ada, kayaknya kurang nyaman, kurang menyenangkan. Belum kenapa dia enggak datang? Dicari-cari kalau dia tidak ada. Bukan disyukuri kalau dia tidak ada. Alhamdulillah dia tidak datang, alhamdulillah enggak datang. Ini berarti dia tidak disenangi oleh masyarakat, ya. Nah, orang seperti ini barometer bahwasanya dia berakhlak mulia. Kalau dia sudah sampai, tentu dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berakhlak mulia bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan. Tapi dia ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Maka datang dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhu minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Tapi maknanya benar. Kata Rasulullah sallallahu, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tidak bisa. Kalau misalnya saya punya uang banyak, saya mau bagi-bagi, ya enggak cukup juga, paling habis. Kalian tidak mampu meliputi manusia dengan harta kalian, mau dibagi, ya akan habis harta kalian. Tetapi kalian bisa meliputi mereka dengan senyuman dan akhlak mulia. Kalau senyum gratis kan? Saya senyum sama antum ribuan orang, santai aja. Enggak ada duit yang saya keluarin. Tapi dapat pahala, senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu sedekah. Apa murahnya kita senyum, ya. Oh, husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia. Orang nyaman dengan kita, ya. Enak kalau ketemu dengan kita, ya. Nah, ini yang harus kita introspeksi diri. Coba kita introspeksi diri. Saya di dalam interaksi saya dengan selain saya nyaman atau tidak? Orang-orang nyaman sama saya, sama istri coba gimana? Sama anak nyaman atau tidak? Sama orang tua saya, kakak adik saya sama saya nyaman enggak? Kakak enggak mau kirim WA, takut sama kita. Adik juga malas. Ya, ini berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Ya, kecuali kita sudah berusaha ternyata mereka akhlaknya buruk. Tapi menurut saya pada umumnya kalau orang akhlak mulia semua senang sama dia. Pada umumnya demikian. Dan ini butuh perjuangan memang. Kita harus menghormati, di antara agar akhlak kita mulia, menghormati orang lain. Kadang kalau orang memiliki kelebihan, dia merendahkan orang lain. Sejauh mana kau merendahkan orang lain, kau juga akan direndahkan oleh orang lain. Tapi kalau kau menghargai orang lain, kau menyadari kekuranganmu. Orang ini dia manusia, tapi masya Allah dia begini. Akhirnya ketika kita menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Ketika kita berbicara dengan orang lain, ada nada sombong, orang ngerti ini orang sombong. Nah, dia tidak respect dengan kita.
Tapi kalau kita tawadhu karena Allah lah, bukan karena ingin, kita memang disuruh sama orang kan kita tawadhu ya. Kita tawadhu, kita ngomong dengan nada menghormati, kita menghargai apa yang dia lakukan, dia pasti merespon dengan yang sama. Ya. Oleh karenanya, ini diantara agar hidup kita bermanfaat, sehingga setiap detik yang kita lewati, argo pahala berjalan, caranya kita berakhlak mulia. Kita pulang ketemu istri, meskipun senyum-senyum sama istri, ngobrol sama istri, pahala. Kapan ketika kita mencapai derajat akhlak yang mulia? Ketemu anak-anak, ngobrol, jalan-jalan, makan-makan, berpahala. Kenapa? Karena kita sudah mencapai derajat akhlak yang mulia. Ketemu pembantu, ketemu supir, kita dengan cara yang baik dapat pahala. Sehingga segala kegiatan kita berpahala di sisi Allah. Ini menjadikan hidup kita bermanfaat. Namun ini perlu perjuangan. Mulai dari perbaiki akhlak kita terhadap pasangan kita. Sedikit-sedikit. Seharusnya bagaimana sih saya sama istri saya? Harusnya bagaimana sih saya kepada suami saya? Lihat hadis-hadis Nabi, itulah akhlak yang mulia. Kita terapkan sedikit demi sedikit. Jadi mulai kita kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Kunci agar kita berakhlak mulia, turunkan ego. Jangan sombong. Kalau udah sombong nggak bisa. Kalau udah merasa tinggi nggak bisa. Bagaimana akhlak mulia sama supir? Kita merasa tinggi. Ente saya yang gaji, ente ini nggak bisa. Nggak akan bisa kita ramah sama orang kalau kita sudah merasa apa? Merasa tinggi. Ya. Nah, dari situ seorang agar hidupnya bermanfaat berusaha menjadi orang yang berakhlak mulia. Tidak usah besar-besar, skala kecil dulu aja sama istri, sama anak-anak, sama orang tua, ring satu kita. Bagaimana mereka merasa nyaman dengan kita ya. Telepon dengan kata-kata yang baik. Gimana kabar? Sehat ya. Mana anak-anak? Semoga Allah menjaga. Enak ngomongnya. Ente dari mana aja nggak pernah kelihatan. Orang dengarnya nggak enak. Ya. Ada undangan makan aja baru datang. Tapi kalau Masya Allah sudah lama kelihatan, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kan dia senang ya. Ente nggak pernah kelihatan, udah ada undangan makan baru datang ya. Jadi gimana gitu ya. Dan kadang ini nyinyiran-nyinyiran ini jadi bahan lelucon, tapi sebenarnya itu mungkin menyakiti hati orang tersebut ya. Ya. Maka waqulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Terapkan, kalau ucapan ini diucapkan kepada saya dalam posisi dia, kira-kira gimana? Kalau kelihatannya enggak enak, jangan ucapkan dong, jangan ucapkan ya.